اللهم صل وسلم وبارك عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك baik sekalian ini malam pengajian pasang niat kita jalan menuju surga pilihan ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika buka mata buka hati pelajaran yang kita kaji jauhkan pikiran dengki segala hal jangan benci ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika insyaallah kita dapati ilmu manfaat sampai mati berjalan lalu berlari meninggalkan yang Tuhan benci ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika lari kembali berlari menuju ridho ilahi semoga Allah ridhai apa yang kita jalani ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu
ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال أيضا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلمين والمسلمات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة لحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام، خصوصا إلى حضرة الإمام الفقيه شيخ محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih dapat berkumpul di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di Majlis Ta'lim Jamiyatul Ummah, di mana kita melangkahkan kaki kita dengan tujuan kita niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Ibadah kita kepada Allah tentunya atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada kita melaksanakan ibadah salat, juga kita melaksanakan ibadah zikir ta'lim. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita selaku manusia, melainkan hanya untuk ibadah kepada Allah, sebagaimana Allah berfirman: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah, dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan hanya untuk ibadah kepadaku. Untuk itu tiada kata ucap yang paling indah kita ucapkan selain kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, terutama berupa nikmat iman dan Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, nikmat panjang umur yang barakah,
nikmat rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, nikmat putra putri yang saleh dan salihah, nikmat rizki yang berlimpah yang barakah, tentunya rizki yang halal yang baik. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabiuna Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, membina kita, membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang, minadh dhulumati ilan nur. Sampai malam hari ini kita masih mengikuti jejak langkah Nabi Yuna, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanda bahwa kita ridha, pertanda bahwa kita ikhlas mengikuti dan membawa agama yang dibawa oleh junjungan Nabi Yuna, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama Islam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dan langit. Manusia hidup di bumi selain daripada dijadikan khalifah untuk menata alam jagat raya ini, yang paling diutamakan dengan cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taklim dan zikir kita malam hari ini kita niatkan karena Allah, ibadah karena Allah, ikhlas karena Allah, wa husnin niyah, dan memperbaiki niat bahwasanya ibadah kita kepada Allah untuk menjalankan perintah Allah dan mendekatkan diri kepada Allah dengan harapan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, taklim kita berpindah tempat untuk sementara. Insya Allah tempat kita lagi dirapihin karena mungkin udah terlalu banyak ular. Jadi sementara mau diuruk, informasinya itu hanya diuruk. Setelah diuruk nanti itu lapangan mau dipager. Habis dipager baru nanti kita bersihin got. Habis bersihin got, insya Allah kalau masih ada itu bekas bangunannya kita diriin lagi. Ya, itu informasi terutama dari Bang Ik. Dan semalam juga saya telepon sama rekan saya, beliau ingin mengajukan ke bos yang punya tanah, yaitu untuk diizinkan mendirikan aula atau musola kembali di tempat kita. Nah, itu semalam saya telepon ada Pak ya, ada Mas Bono ya, saya telepon dan beliau mau berusaha akan setelah selesai urusan beliau akan berbicara dengan bos. Jadi kita jangan artinya merasa kecewa. Karena apa? Karena memang itu juga hak orang lain dan kita sudah berupaya, terutama Pak RT dengan Ustaz Agus dengan saya sudah mendatangi yang dikuasakan tanah tersebut, yaitu kepada Bang Ik, dan Bang Ik mengucapkan terima kasih karena telah membantu dan mempermudah pelaksanaannya pengurukan. Beliau pun tidak sesekali mengusir, bos pun tidak sesekali mengusir, namun karena apa? Karena tanah itu sudah mulai kelihatan banyak pepohonan dan mulai banyak orang-orang yang di luar daripada orang luar sini, jadi dibersihin dulu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup ini kita perlu ikhtiar, perlu usaha.
Maka di dalam usaha kita juga perlu doa, karena doa adalah merupakan ibadah, dan doa adalah merupakan senjata bagi orang-orang mukmin. Ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Manakala kita hidup dalam himpitan, baik itu dunia, baik itu akhirat, min umurid dunia wal akhirah, maka kita disunahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama kita orang yang namanya manusia. Ibadah kita bukan hanya sholat, ibadah kita bukan hanya ngaji. Kadang kita melaksanakan kewajiban kita selaku kepala rumah tangga, baik bapak maupun ibu selaku ibu rumah tangga, masih ada yang berkiprah melaksanakan, menjalankan nilai ibadah, yaitu yang usaha untuk mencari nafkah. Tujuannya ma'isyah, untuk kehidupan di dunia, hasilnya untuk berlomba-lomba menuju akhirat. Ya, kita ketahui bahwa kita ini hidup dari kampung ke Jakarta cari nafkah. Tujuannya untuk hidup lebih layak, lebih aman, nyaman di dunia dan di akhirat. Manakala kita punya iman kepada Allah dan Rasulnya, Allah memerintahkan ibadah kepada Rasul, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan sunnah-sunnahnya kepada kita selaku umatnya, tentunya di dalam hal zikir dan doa. Insyaallah di dalam kitab Al-Adhkar ini adalah isinya doa. Ini kitab segini gedenya, tentunya ini banyak doa isinya. Ya, termasuk kita kalau kita mau kerja, itu niatkan kerja kita untuk ibadah. Dan memang hakikat usaha kita untuk mencari nafkah, untuk ma'isyah kehidupan di dunia adalah untuk beribadah. Kalau kita kadang-kadang keluar dari rumah itu lupa berdoa kepada Allah. Jangan berdoa, kadang mengucapkan bismillah saja kita lupa. Kadang kita sama keluarga juga lupa izin sama istri, sama anak. Minimal kita keluar khuruj dari rumah, kemudian kita izin pamit kepada keluarga kita, maka kita disunahkan membaca doa. Jujur aja kadang kita lupa mau berangkat baca doa mau berangkat kerja, atau memang mungkin ada di antara kita yang belum tahu, belum paham bagaimana cara berdoa ketika kita keluar dari rumah menuju kerjaan, menuju masjid, menuju tempat sarana ibadah. Maka berdoalah keluar dari rumah itu dengan mengucapkan minimal Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Rasulullah menganjurkan kepada kita selaku umatnya, manakala kita keluar dari rumah untuk melaksanakan ibadah, baik ke masjid maupun kita berangkat ke kantor kita, ke tempat toko-toko kita dagangan, maka ucapkanlah kalimat Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ini doa jarang yang baca, atau jarang yang tahu, atau tahu tapi lupa. Tapi mungkin kebanyakan yang belum tahu kayaknya. Maka banyak orang yang jalan keluar dari rumah selonong boy, ya, berangkat aja.
Ketika ada masalah di jalan baru ingat Allah. Maka disunahkan bismillah minimal. Di dalam kitab lain itu dijelaskan bahwa bismillah itu disunahkan ketika kita akan melakukan kerjaan atau perbuatan-perbuatan yang baik. Wa tusannu 'inda ibtida kullu umurin ghairu muhtarat. Jadi disunahkan kita membaca bismillah manakala kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Jadi jangan dianggap mudah atau dianggap ringan kalimat bismillah atau kalimat bismillahi tawakkaltu 'ala Allah adalah merupakan doa yang mustajab karena itu doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita orang yang sering keluar rumah, tentunya di pagi hari atau di siang hari, itu kita jangan sampai lupa baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Ya, bahkan kata guru, siapa orang yang pengen diduduki oleh Rasulullah tempat tinggalnya, minimal kita punya kitab namanya Al-Adhkar. Kita begini, nah, perkara bisa baca nggak bisa baca, yang penting punya dulu. Nah, kalau udah punya, kalau ngaji tinggal dibawa. Buat apa? Buat ngebandungin gitu. Ya. Jadi kata guru, siapa yang pengen Rasul sering di rumah kita, kita punya kitab namanya Al-Adhkar. Selanjutnya mari kita pelajari tentang bagaimana kita mengucapkan ketika kita berangkat ke masjid. Doanya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yaqulu idza tawajjaha ilal masjid. Bab ini menerangkan tentang bagaimana apa yang diucapkan apabila kita mau berangkat menuju ke masjid, baik sholat rawatibnya juga baik sholat Jum'ahnya atau sholat Idnya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha-nya. Di sini ada doa-doanya. Insyaallah ini doa yang diucapkan ketika keluar dari rumah ya menuju masjid. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju ke masjid, wa idza kharaja ilal masjid wa yustahabbu ayyudamma illa dzalik. Jadi ketika Rasulullah itu keluar menuju ke masjid, wa yustahabbu dianjurkan untuk apa? Untuk menyempurnakan doa kita. Ya. Karena kenapa? Telah diriwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim, di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mabit, nginep. Ibnu Abbas saat itu nginep di rumahnya bibinya, yaitu Maimunah. Jadi Ibnu Abbas nginep di tempat bibinya Maimunah. Kemudian ia sholat tahajud. Di malam itu ia sholat tahajud. Kemudian ia berzikir. Setelah tahajud ia zikir, sampailah pada saatnya ia mendengar suara azan. Qala telah berkata, ketika mendengar suara azan itu, yakni azannya adalah azan sholat subuh, karena malamnya itu sepertiga akhir malam. Ibnu Abbas sholat tahajud.
Kemudian fa kharaja ila sholati, keluar ia dari rumah menuju sholat, wa huwa yaqul, dan ia mengucapkan, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura Allahumma a'tini nura. Itu doa yang dibaca oleh siapa? Oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Ibnu Abbas mendengar bahwa Rasulullah setelah melaksanakan tahajud, sholat di akhir pertengahan malam, sampai terdengarnya fa'adzinul mu'adzin, suara azan, yaitu yakni subhi, sholatnya sholat subuh. Jadi azannya itu untuk melaksanakan sholat subuh. Rasulullah membaca doanya, yaitu setelah ia keluar menuju ke masjid, Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura Allahumma a'tini nura. Itu doanya. Nah, jamaah kira-kira udah ada yang hafal belum itu? Belum. Iya. Belum ya. Iya. Baik, kita kalau kita ini kan memang orang yang kadang kita ke masjid, kadang juga kagak. Tapi kayak macam saya aja kebanyakan gak ke masjid. Tapi tetap baca itu doa. Allahumma ij'al fi qalbi nura. Allahumma ya Allah, jadikanlah fi qalbi nura, di dalam hatiku nura, di dalam hatiku cahaya. Maksudnya cahaya apa? Cahaya keimanan kepada Allah, nurul iman. Allahumma ij'al fi qalbi nura, ya Allah jadikanlah di dalam hatiku nur, cahaya, tentunya cahaya keimanan. Manakala kita berdoa minta kepada Allah agar senang hati kita ini dijauhkan daripada hasud, hasad dan sum'ah, sombong, kikir terhadap orang lain, maka kita berdoalah setelah kita malam hari menjelang pagi hari, setelah mendengar sholat subuh, bila perlu kita keluar datang ke masjid dari rumah keluar, lalu baca Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura, ya Allah jadikanlah di dalam lisanku pun juga nuro. Maksudnya lisan kita minta dikasih nur keimanan. Manakala lisan kita dikasih nur keimanan, maka fa insyaallah lisan kita akan selalu berzikir kepada Allah, bersolawat selalu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terhindar daripada ucapan-ucapan yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah di pagi hari setelah mendengar azan, keluar dari rumah ataupun di dalam rumah, maka kita baca Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura. Insyaallah lisan kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena keselamatan manusia itu tergantung daripada lisannya. Salamatul insan bihifdzil lisan. Selamatnya kita selaku manusia, ya, apalagi manusia biasa, bukan seorang ustaz, kiai, ulama, habaib. Kita manusia biasa yang kadang ibadah, kadang maksiat, maka jagalah lisan kita daripada ucapan-ucapan fitnah, ucapan-ucapan ghibah, ucapan-ucapan yang memang menyakiti orang lain. Mintalah kepada Allah di pagi hari dengan cara berdoa, wa fi lisani nuro. Minta sama Allah senantiasa. Bila kita memohon dan munajat kepada Allah, niscaya ibadah dan doa kita akan dikabul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waj'al fi sam'i nura, ya Allah ya Rabb, jadikanlah di dalam telingaku nur. Tentunya telingaku nur keimanan. Manakala kita mendengar yang baik-baik, kita dengarkan. Dan manakala kita mendengar yang tidak baik, jangan kita dengarkan. Minta sama Allah agar senantiasa telinga kita diarahkan oleh Allah, agar senantiasa telinga kita terjaga daripada fitnah, terjaga daripada yang kita dengar yang dilarang oleh Allah. Allahumma ja'al fi sam'i nura, ya Allah jadikanlah di dalam telingaku ini sebuah nur, yaitu nur keimanan. Arahkan telingaku ya Allah untuk selalu mendengarkan yang baik-baik, mendengarkan nasihat-nasihat orang tua, nasihat para alimil ulama, nasihat para habaib. Ya Allah, jauhkanlah telingaku daripada maksiat. Waj'al fi basari nur, ya Allah jadikanlah di dalam mataku ini nur, senantiasa nur yang bercahaya, nur keimanan. Manakala kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka hindarkanlah nadrah wahidah. Lihat sekali, jika memang yang kita lihat ada manfaat, maka terus kita lihat. Tapi kalau mungkarat, cukup kita satu kali. Minta sama Allah, ya Allah jadikanlah di dalam mataku ini nur, nur keimanan, hingga Allah arahkan mata kita untuk selalu membaca Al-Quran, selalu membaca kitab, membaca hadis, membaca ratibul hadad, membaca hijib dan lain sebagainya. Ya Allah, arahkanlah lisanku, telingaku, bahkan mataku untuk selalu berzikir kepadamu. Dengan apa? Dengan nur keimanan yang telah kau berikan kepadaku. Semoga mata kita selalu melihat yang baik, yang nggak nutup kemungkinan. Biar saya juga kalau melihat pantat gede masih demen PRT gitu. Tapi minimal kalau kita melihat pantat gede, nadrah wahidah, cukup lihatnya satu kali. Kalau mau nambah istighfar dulu, astagfirullahaladzim, pengen lagi nambah nambah lagi. Waj'al min khalfi nura, dan jadikanlah di belakangku nur, dijaga belakang kita, dijaga. Minta sama Allah beri nur keimanan. Manakala di belakang kita pengikut-pengikut kita banyak yang gonjang-ganjing, sabar, sabar. Kalau kita merasa diikuti, terutama kita sebagai kepala keluarga, kadang pulang kerja ngadu, aduh tadi siang katanya si nganu ngomongin bapak. Nah, sabar. Kita minta dijaga sama Allah. Di belakang kita minta dijaga dengan nur keimanan. Manakala telinga kita mendengar sesuatu, melihat sesuatu, jangan kita langsung mudah terpedaya. Tetap kita beriman kepada Allah. Semoga apa yang di belakang kita nih, yang syirik, yang picik, yang dengki, serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada diri kita, ibda bin nafsik, ya, dimulai dari diri kita. Kalau kita nggak pengen diomongin orang, jangan ngomongin orang. Kalau kita nggak mau diganggu orang, jangan kita ganggu orang, baik dari belakang maupun wa min amami nuro,
yaitu minta sama Allah di depan kita juga cahaya. Agar apa? Tameng kita baik depan mau belakang itu tameng keimanan, nur dari Allah Subhanahu wa taala. Depan ada nur Allah, di belakang ada nur Allah, nur keimanan. Malah kita dihadap, manakala di hadapan kita ada sesuatu yang menantang kita, dengan nur itu kita mohon kepada Allah, ya Allah berilah aku kesabaran. Karena manakala ketika sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul berilah aku wasiat. Kata Rasul apa? La taghdab. Aku beri wasiat ya Rasul, la taghdab. Sampai 3 kali la taghdab. La taghdab walakal jannah. Jadi kalau Rasulullah memberi wasiat kepada sahabatnya, minta diberikan nasihat, Rasulullah cuma satu kata, la taghdab, jangan marah. Mohon kepada Allah diberikan nur di belakang kita, diberikan nur di depan kita. Dengan apa? Dengan nur itu insya Allah kita menjadi orang yang sabar. La taghdab, la taghdab, la taghdab walakal jannah. Jangan kita marah, jangan kita marah, jangan kita marah. Ya. Walakal jannah, kalau kita nggak marah pasti masuk surga. Waj'al min fawqi nur, dan jadikanlah daripada di atas itu nur, cahaya di atas kita. Manakala kita sedang panas, pengpengan pala, ngedengar ini itu ada nur iman dari Allah. Ada pepatah mengatakan walaupun marah tetap kepala dingin. Nah itu karena apa? Kita minta doa sama Allah. Waj'al fi fawqi nur wa min tahti nur, dan di bawah juga minta nur keimanan oleh Allah. Manakala kita langkah, kita tujuannya mau ke masjid, tiba-tiba di perjalanan ada telikungan gitu. Ya minta sama Allah. Atau mau ke majelis taklim, sampai jalan ada telikungan, mampir dulu, nggak jadi ke masjid, minta sama Allah. Di bawah kita, maksudnya langkah kaki kita ini minta nur, minta petunjuk sama Allah. Tunjukkanlah langkahku ke jalan yang benar. Dengan langkah yang benar, fa insya Allah langkah kita akan diarahkan oleh Allah, tentunya jalan ke yang baik-baik. Kira-kira apalah nih doanya? Allahumma a'tini nur, ya Allah berikanlah aku nur, yaitu nur keimanan. Ayo biar kita hafalin, walaupun sekali, yang penting kita baca, karena ini wa yustahabu, dianjurkan, disunahkan untuk kita baca, diawali dari majelis. Nanti kalau mau ke masjid, keluar rumah baca juga nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura Allahumma a'tini nura. Kalau saya sering baca doa ini maghrib sama subuh. Ya habis maghrib itu kita baca juga dah ini doa. Kalau saya dawamin ini doa. Kalau maghrib sama subuh itu boleh kita dawamin. Ya. Satu kali lagi, yaitu satu hadis lagi, ya. Baru kita ngaji selesai. Diriwayatkan di kitab Ibnu Sunni an Bilal.
Di dalam kitab Ibnu Sunni dari Bilal radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, qala telah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja ila salati, apabila ia keluar dari rumah menuju salat, artinya baik ke masjid musalla, qala Rasulullah mengucapkan bismillahi amantu billah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Itu Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah keluar dari rumah ya, menuju untuk sholat, baik masjid musola dimanapun, ketika ia keluar Rasulullah mengucapkan doa bismillahi amantu billah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ini mah gampang, udah langsung hafal aja kayaknya ya, karena sering dibaca gitu. Itu Rasulullah. Ternyata ini doa dari Rasulullah ya, dari Rasulullah yang diriwayatkan daripada kitab Sunni dari Bilal ya, tentunya Bilal bin Rabah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah ketika keluar dari rumah menuju ke masjid untuk mendirikan sholat, Rasulullah mengucapkan kalimat bismillahi amantu billah, dengan nama Allah aku beriman kepada Allah, tawakkaltu ala Allah, ia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma bihaqqis sa'ilin 'alaika, ya Allah dengan hak banyak orang pertolongan kepadamu, wa bihaqqi makhraji, dan dia punya hak juga untuk keluar dari tempat ini, hadza fa inni lam akhrujhu asyarat, dan dia tidak keluar dari tempat itu, dari rumah itu, asron dengan apa? Dengan angkuh, wala bataran dengan sombong, wala riya dengan riya, wala sum'atan dengan sum'ah. Jadi keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari rumah menuju ke masjid atau ke musholla, baca doa itu bismillahi amantu billah wa tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ia memohon dengan doa itu, dia tidak keluar dengan angkuh, dia tidak keluar dengan sombong, ia tidak keluar dengan riya, dan ia tidak keluar sum'ah. Jadi dia nggak pengen di alam, karena memang Rasulullah keluar ibadah menuju ke masjid mengucapkan doa itu karena Allah, tidak dengan tujuan riya. Tapi kita selaku manusia biasa, manakala kita punya niat ingin mengajak saudara-saudara kita, ya, kita udah rajin ibadah, sholat kita 5 waktunya rajin, zikir rajin, nah, kita berdosa kalau kita nggak ngajak saudara kita. Maka boleh kita dengan apa? Dengan amal kita, dengan perbuatan kita, dengan lisan kita, dengan doa, kita ngajak saudara-saudara kita yang masih enggan untuk menuju ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Manakala kita ibadah, tunjukkan ibadah kita, ad-dilalatu 'alal khair. Jadi disunahkan ya, kita untuk apa? Untuk menonjolkan diri kita, ya, menonjolkan ibadah kita agar senantiasa saudara-saudara kita yang memang belum terbuka hatinya dekat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, baik sholatnya, baik dzikirnya, baik taklimnya, ya, tonjolkan diri kita, karena itu ada perintah agar supaya apa? Jika mereka saudara-saudara kita mengikuti jejak langkah kita, karena kita memang sudah merasa ahli ibadah, terus kita merasa berdosa kalau nggak ngajak saudara kita, kalau diikutin itu apa? Amalia kita, pahala kita bakal ngalir sampai dunia akhirat. Andai kata kita mati di usia 40 tahun, ngajak orang kita di usia 25 tahun, ya. Di dalam usia 25 tahun itu kita mampu ngajak orang untuk ibadah, lalu kita mati dan orang itu melaksanakan apa yang kita laksanakan.
kita ibadah, mereka itu setelah kita mati mereka ibadah terus. Itu pahala kita akan selalu mengalir selama orang itu melaksanakan apa yang telah kita jalankan. Maka jangan kita segan-segan, jangan kita malas-malas. Untuk apa? Untuk mengajak saudara-saudara kita. Bukan kita sombong, bukan kita angkuh, bukan kita riya, bukan kita sum'ah, tapi kita merasa risih, merasa kasihan terhadap saudara-saudara kita. Wong kita yang rajin ibadah aja belum tentu masuk surga, apalagi kalau masih ada saudara-saudara kita yang tidak ibadah. Maka dalam urusan ngaji mah Pak RT bilang, kalau urusan ngaji mah kalau diundang gak datang itu udah biasa. Tapi gua anehnya kalau masalah catur sama gaplek gua nggak undang juga dia datang, udah biasa. Yaitu nggak masalah, yang penting mah ibadah dulu. Atau abis ngaji mah ibadah, mau iseng-iseng mah tuh no problem, nggak masalah, silahkan. Yang penting jaga kesehatan, itu aja. Yang penting jangan main beneran, main taruh-taruhan. Kalau iseng-iseng ya silahkan. Yang penting kalau waktunya ibadah, utamakan dulu ibadah. Ibadah kita ngaji ini untuk menutupi kewajiban kita, menggugurkan kewajiban kita. Tapi jangan hanya niat cuma menggugurkan, tapi nilai ibadah kita itu supaya dikembangkan, dan nilai ibadah kita untuk dilaksanakan dari hidup sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kematian. Dan kita memang, kata Rasul, siapa orang atau umatku yang selalu banyak mengingat tentang kematian, itulah umatku yang paling aku cintai, dan itulah umatku yang paling cerdas. Itu aja. Jadi kalau kita sering ingat mati, insya Allah kita kalau mau maksiat, kalau mau mungkar nggak jadi. Gitu aja ya. Umpama kita mau maksiat nih, oh iya kalau gua lagi maksiat mati gimana ya, nggak jadi tuh maksiatnya ya. Jadi banyaklah mengingat tentang yang memutuskan kenikmatan di dunia, yakni maut, yaitu tentang kematian. Aksiru dzikra hadimil ladzat, yakni maut, kata Rasul. Perbanyaklah mengingat yang tentang memutuskan kenikmatan di dunia, yakni maut, yaitu kematian. Bisa kita bayangin kalau Pak RT lagi ngopi, kalau Pak RT lagi main catur, umpama ada yang bisikin malaikat, siapa tuh? RT habis ngopi ntar lu gua ambil ya, kira-kira gimana itu ya? Teh lu ntar habis main catur ntar gua ambil ya, masya Allah, gimana itu ya? Lain, kita manusia biasa, bukan Nabi Idris. Kalau Nabi Idris memang dia punya apa? Minta sama siapa? Sama Allah melalui Jibril. Ya Jibril, aku kangen, turunlah kau ke bumi, temui aku, bertemu, ya minta izin sama Allah. Ya Allah ya Rabb, Idris rindu kepada aku, ingin bertemu. Ditemuin tuh Nabi Idris. Setelah ketemu di dunia, Nabi Idris nanya, gimana sih rasanya mati? Mati itu sakit, kata Israel. Gua pengen tahu, coba minta izin sama Allah, cabut nyawa gua, kata Idris, biar gua ngerasain mati. Kata Allah, Israel bilang, ya Allah ya Rabb, Israel minta pengen nyicipin mati. Ya udah, ngapain nunggu lama-lama? Suruh siap-siap, dia bakal ngerasain rasa sakitnya mati. Dicabut nyawanya sama Israel itu Idris. Masya Allah. Waktu dicabut, yang Idris rasakan itu seperti apa? Seperti kambing atau sapi atau kerbau diseset. Masya Allah. Maka ditanya, Idris, sakitnya mati dengan rasa sakitnya yang ada di seluruh dunia ini, sakitan mana? Kata Nabi Idris, luar biasa. Sakit, penyakit yang ada di dunia ini itu lebih sakit, sakitnya mati. Mati Nabi Idris, langsung masuklah, artinya dibawa ruhnya kepada surga, dilihatkan surga. Habis lihat surga, Idris pengen tahu juga yang namanya neraka. Kata Israel, kau sudah kuperlihatkan surga, jangan kau sampai lihat neraka, nanti pingsan. Akhirnya Idris maksa, Israel dipaksa. Ya udah, kata Israel. Pas ngelihat itu neraka, Nabi Idris pingsan. Lalu kemudian setelah siuman kata Israel, hei Idris, kau sudah mati.
lalu kau kuhidupkan kembali. Kau ingin melihat surga, sudah kuperlihatkan surga. Kau ingin ingat neraka, kau sudah kuperlihatkan neraka. Kini saatnya kau kembali ke dunia. No, kata Nabi Idris. Aku tidak mau hidup lagi. Ternyata hidup lebih indah di zaman sekarang, tentunya di surga dibanding di dunia. Akhirnya Idris sampai sekarang tuh adanya di mana? Di surga. Jadi kita jangan coba-coba kayak Nabi Idris, ingin nyicipin mati, apalagi ingin ngelihat neraka. Kalau kita nanti udah masuk surga, jangan kita pengen lihat neraka. Iya, demikian mudah-mudahan taklim kita pada malam hari ini sedikit, namun insya Allah bagi yang mengamalkan, insya Allah manfaat fid din wa dunya wal akhirah. Manfaat dalam agama kita, manfaat di dunia kita, dan manfaat di akhirat kita. Dan doa ini juga bisa untuk menyelesaikan min umurid dunia wal akhirah, dari perkara-perkara dunia dan perkara-perkara akhirat. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopinya udah dingin. Kopinya udah dingin.